Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Anggap aja masih pagi lah. Selamat malam, mudah-mudahan baterainya masih cukup lah untuk kita panasin panggung kita hari ini. Ya, ya kita lumayan cukup waktu saya rasa sih untuk bisa diskusi dan kemudian eh, sharing pengalaman lah yang kami lakukan khususnya di pemerintahan gitu ya. Yang mungkin dalam tanda petik, kalau di private sih agak gampang gitu ya harusnya. Dibandingkan pemerintahan yang luar biasa secara birokrasinya bukan hanya rumit gitu ya, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah gitu ya. Dan kemudian banyak sekali eh, apa tantangannya. Tapi ternyata bisa juga pemerintah membuat sistem yang enterprise scale gitu ya. Contohnya mungkin teman-teman tahu Peduli Lindungi yang digunakan kurang lebih 100 juta orang dan daily usage-nya 8 juta orang. Memang di awal-awal kaget-kaget juga kita bikin sistem yang luar biasa besar gitu ya, tapi alhamdulillah bisa juga. Kayaknya satu-satunya pemerintah yang bisa mengembangkan sistem enterprise scale gitu ya. Oke. Ya, saya berangkat dulu dari tantangan ya, tapi lebih holistik bukan hanya di kesehatan. Bagaimana isu mengembangkan transformasi digital yang kita tahu, teman-teman pasti tahu adanya tiga unsur, people, proses, kemudian teknologi. Ya, yang sulit itu kan teknologi apa menentukan teknologi mana nih yang bisa kita gunakan gitu ya. Biasanya orang bandinginnya dengan uang gitu ya. Kita bisa bikin website 5 juta pun jadi gitu ya. Bikin sistem 10 juta, 20 juta pun bisa jadi gitu. Terus ada juga yang sistem 1 miliar, 2 miliar gitu ya. Nah, dari sisi bukan hanya sisi pengembang, tapi juga sisi audit pun juga kadang banyak yang memandang, oh ini kok kemahalan gitu ya teknologi gitu. Padahal kalau kita lihat secara spesifik gitu ya, tergantung kan. Usernya tergantung, kalau usernya hanya 100, bolehlah dikembangin 50 juta, oke gitu ya. Tapi begitu usernya meningkat, 1 juta, 2 juta, 3 juta, nggak mungkin kita menggunakan stack development yang biasa-biasa aja gitu ya. Pasti butuh yang eh, scalable gitu ya. Nah, jadi penentuan teknologi juga sangat penting. Apalagi kita tahu teknologi ini berkembang pesat. Contoh misalnya big data. Dulu kurang lebih 2015 ada banyak pemain big data, ya Watson dan lain sebagainya gitu ya. Tapi lama lama kelamaan berkurang tuh pemain big data sekarang ya. Dan makin mengerucut. Yang besar ngambil yang kecil dan lain sebagainya. Tapi bagus sih, jadi pilihan kita jadi lebih sedikit gitu ya. Nah kemudian budaya. Di mana kita bisa ngembangin aplikasi bagus gitu ya. Tapi ada satu budaya harus misalnya datang gitu ya, terus kemudian harus tanda tangan basah, sehingga arti dari sisi digitalisasi tadi hilang. Akhirnya hanya digitasi ya. Banyak ada istilah ngomong digitasi, digitalisasi, dan lain sebagainya. Nah, mungkin teman-teman bisa bandingin kalau di Estonia, itu hanya satu layanan yang nggak online. Ada yang tahu nggak apa? Di Estonia. Semua services publik itu online, kecuali satu, yaitu divorce. Jadi divorce harus datang. Ya. Yang lainnya semua online, bisa dari manapun berada. Ya makanya begitu Ukraina diserang gitu ya, semua layannya tetap jalan. Hebatnya gitu ya, walaupun perang, tapi semua layanannya tetap jalan secara online. Nah kita mungkin kolaps kali ya, begitu digempur eh, sisi layanan kita gitu ya, nggak jalan gitu ya. Nah, kemudian ya pasti ini masalah talent, apalagi di pemerintahan tahu sendiri ya, merekrut ASN setahun sekali, tesnya hanya
di CAT itu hanya administrasi kan, nggak ada tes skill. Coba kalau di private kan disuruh dites kan, coding, misalnya security, ngetes, ngehack dan sebagainya. Di pemerintahan jarang sekali. Makanya kami kemarin tahun lalu nambahin tesnya, yaitu praktek gitu ya, supaya mendapatkan yang baik. Nah, kemudian berikutnya lagi terkait dengan ya talent, apalagi kalau dikaitkan dengan privasi, apalagi data kesehatan ya, yang sangat-sangat strategis gitu, sangat kritikal banget, itu keamanan dan privasi juga jadi penting. Kenapa saya pisahkan keamanan dan privasi agak beda approach-nya nanti. Kemudian sisi regulasi dan kebijakan. Ya, sebenarnya sudah banyak regulasi dan kebijakan, tapi ada juga regulasi dan kebijakan yang dibuat beberapa tahun yang lalu udah sangat jadul gitu ya. Nah, bagaimana nanti mendorong regulasi dan kebijakan dengan lebih cepat gitu ya. Nanti saya terakhir akan ada sampaikan namanya sandbox regulatory yang biasanya sudah dijalankan oleh fintech ya. Tapi di Kemenkes juga sudah kami jalankan juga sandbox regulatory untuk mendorong regulasi biar adaptable gitu ya dengan perkembangan sekarang. Nah, teman-teman kalau mau langsung nanya silakan ya. Nah, saya masuk ke layanan kesehatan. Tipikal pemerintahan itu banyak-banyak bikin aplikasi. Bahkan dulu ada beberapa kepala daerah yang bilang kita banyak sekali bikin aplikasi gitu ya. Bahkan proyek perubahan pun ada aplikasi itu. Tapi alhamdulillah dari Kempan RB sudah melarang pembuatan aplikasi untuk proyek perubahan. Proyek perubahan itu kalau mau promosi ya atau yang sedang duduk di jabatan tertentu ikut diklat kemudian ada proyek perubahan biasanya bikin aplikasi juara satu itu ya. Padahal setelah itu jadi sampah nih, jadi gacor bahkan ya, tempat tempat gacor karena nggak di manage gitu. Nah kemudian kalau di kesehatan itu kurang lebih 400 aplikasi. Dan itu berimbas akhirnya ke sisi-sisi layanan kesehatan. Karena banyaknya sekali aplikasi sehingga harus diinput oleh banyak layanan yang di rumah sakit maupun puskesmas. Nah ini di puskesmas kurang lebih ada 60-an lah aplikasi. Teman-teman tahu di Jakarta ada salah satu restoran namanya Sanders apa Cairns ya, yang pelayannya harus jutek. Apa namanya? Cairns ya, udah pernah ya? Nah, ada salah satu netizen komen, kalah jutek dibandingkan petugas puskesmas katanya. Karena puskesmas sangat ini, sangat apa namanya, alami juteknya. Gara-gara apa ya itu tadi, nanti pulang saya harus nginput lagi puluhan aplikasi. Ya. Nah yang kita buat ini memang based on object ya. Jadi setiap penyakit ada, bukan ada obatnya, tapi ada aplikasinya. Ya. Malaria ada namanya Simal. Kalau TB ada SCTB. Pokoknya pakai CCC gitu. Akhirnya jadi sial gitu kan. Ada A-nya, oh, tanda petik. Nah, oleh karena itu bagaimana kita memastikan tadi ya layanan di kesehatan itu baik karena mereka hanya pikirin reporting reporting aja gitu ya dan sebagainya. Kemudian juga dari sisi numbers jumlah yang mendapatkan layanan. Ini tahun lalu aja ada 500 juta kunjungan ya ke rumah sakit, ke vaskes dan lain sebagainya. Itu kalau dicatat dengan paper dan lain sebagainya masih banyak yang pencatatnya dengan kertas gitu ya. Dan kemudian nggak saling terhubung. Nah, teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, kalau ke dokter apa yang selalu ditanya? TP, terus punya riwayat apa gitu ya? Punya alergi nggak? Lagi minum obat apa gitu ya? Selalu kan itu paling enggak setengah menit lah nanyain itu gitu ya. Begitu mau ngomongin penyakit selesai gitu ya. Atau kadang-kadang kita coba dulu ya obatnya gitu ya. Nanti seminggu lagi datang. Karena dokter nggak punya knowledge kan terhadap penyakit yang Bapak Ibu alami gitu ya. Belum lagi harus bawa kertas,
paper, dan lain sebagainya. Bisa dibayangkan berapa miliar kertas yang harus dibeli, dicetak, dan lain sebagainya. Kami pernah mendapat riset kurang lebih biaya untuk merunning satu rumah sakit tipe C itu kurang lebih ya seribuan pengunjung lah tiap bulan gitu. Itu 2 miliar lebih tuh setahun untuk beli kertas, pulpen gitu ya, dan lain sebagainya. Dan oleh karena itu makanya penting kan kita mendigitalisasi tadi rekam medis ya, tumpukan-tumpukan kertas tadi itu ya, yang kalau dicari butuh waktu. Mungkin pertanyaannya kalau digital jadi nggak aman gitu ya. Tapi siapa yang memastikan dokumen Bapak dan Ibu itu nggak diintip gitu ya, atau dibuka oleh siapa gitu. Bahkan sekarang ada juga yang jadi bungkus roti gitu ya, bungkus gorengan berkas rekam medis itu ada juga gitu. Nah ini ada satu kejadian di Surabaya waktu itu, Pak Wali Kotanya marah-marah karena ada salah satu warganya belum dilayani, menunggu lama, bukan menunggu lama dokter, tapi nunggu cari rekam medisnya. Ya mungkin keserimpet gitu ya, atau hilang dan lain sebagainya. Nah satu sisi ternyata bikin sistem itu memang harus komprehensif gitu ya. Ada juga yang sudah ngembangin sistem tapi mungkin hanya di depan saja pendaftaran, tapi begitu masuk ke layanannya nggak digital gitu ya. Jadi memang inisiatifnya bagus, digital di depan tapi di belakang berantakan gitu ya. Biasanya back end-nya suka berantakan nih, atau ERP sistemnya. Termasuk juga internet akses. Lebih dari 700 puskesmas ya. Kami itu punya 10.000 puskesmas seluruh Indonesia. 700-nya nggak ada internet. Jadi gimana mendorong digitalisasi kalau masih ada yang, ini 700 yang sama sekali nggak ada internet. Terus kemudian 2.000 ada internet tapi ya begitulah. Eh, bukan bukan apa 6G ya, tapi CG, 1G maksudnya. Dan terutama juga kita kan ingin ngedorong pencatatan data kesehatan itu bukan hanya di rumah sakit, tapi juga yang akan ada yang di posyandu ya. Ibu-ibu datang ke posyandu itu juga pengen kita record. Jadi butuh talent di kader yang baik juga. Nah, oleh karena itu makanya kita perlu gimana strateginya ya untuk mengintegrasikan, ada kurang lebih 60.000 vaskes di seluruh Indonesia. Gimana caranya mengintegrasikan layanan kesehatan? Di seluruh dunia ini memang belum ada yang berhasil 100% ya. Kalaupun ada, paling hanya lingkupnya province atau state gitu ya. Seperti di US belum pernah ada yang skalanya nasional. Singapura negara tetangga kita bahkan ada 3 sistem yang berbeda regionnya. Di Cina juga sama, masih per province. Ya, di India juga lagi jalan, apalagi Malaysia gitu ya. Nah, Indonesia gimana positioningnya? Yang kita inginkan adalah mendigitalisasi kesehatan sejak awal kehidupan. Kenapa awal kehidupan perlu kita lakukan digitalisasi? Teman-teman tahu kan ya, banyak sekali Indonesia bayi-bayi kita ini stunting. Kurang lebih 20% dari bayi yang lahir itu stunting, 20% dari 4 jutaan lah. Lumayan, angkanya cukup besar. Kalau stunting bisa tawan ya, tumbuh kembangnya nggak bagus, bahkan nanti jadi IQ-nya rendah lah. Tuh. Makanya perlu kita catat dan dimonitor sejak dalam kandungan, melahirkan, remaja, dewasa, dan lain sebagainya. Nah yang dicatat pada posisi apa? Pada saat berkunjung ke vaskes, termasuk online, layanan telemedicine, ya ada Halodoc, Dokter, dan lain sebagainya. Dan satu lagi wearable device. Ya, siapa yang pakai smartwatch? Biasanya buat fashion doang ya. Nah, di situ ada catatan kesehatan yang bisa kita gunakan untuk banyak hal. Contohnya misalnya ya ada orang yang jantungnya aritmia ya, tiba-tiba drop gitu ya. Nah, itu kan nggak bisa ketahuan pada saat hanya datang ke vaskes, tapi harus dicatat secara kontinu gitu ya, sehingga bisa memberikan alerts. Nah, jadi bisa dibayangkan datanya luar biasa besar banget
data kesehatan kita, seluruh penduduk Indonesia sejak awal kandungan, berarti paling tidak 70 tahun ya, 60 tahun harus disimpan datanya. Dan jadi catatan yang berseri. Dan kemudian terus kita simpan karena apa? Penyakit itu kan ada turunan. Ya. Kalau diabetes ibunya, bapaknya, berarti nanti turun ke anaknya. Kalau cancer juga sama, ada turunannya. Nah, penyakit genetik ini makanya perlu diturunin ke bawah. Gitu ya. Nah, kita harapkan setelah tercatat kita bisa buat sistem untuk memastikan pengobatannya bagus, bisa di follow up. Selama ini kan biasanya begitu orang tersebut terkena misalnya, contoh cancer lah. Begitu cancer hilang udah, nggak balik lagi ke rumah sakit, kadang mungkin ke herbal, kita nggak tahu. Makanya catatan cancer registry di Indonesia itu kurang bagus gitu. Karena kita nggak bisa follow up nih orang tersebut sembuh, meninggal, atau bagaimana gitu ya. Belum lagi kadang suka datang pada saat sudah stadium 4 tuh, yang kesempatan hidupnya jadi berkurang kurang lebih hanya 10%. Tapi kalau dia datang di awal, misalnya di stadium 1 itu 90% masih bisa diselamatkan. Ya. Nah, jadi bisa dibayangkan bagaimana kita harus mencatat itu. Nah, kemudian yang lain selain data klinis ada nama genomik, ya DNA. Jadi kalau di benda padat itu satuan terkecilnya atom, ya. Kalau di komputer satuan terkecilnya bit ya, yang 0101. Nah, kalau di tubuh manusia itu namanya DNA. Di dalam tubuh kita itu ada sekumpulan informasi mengenai tubuh kita ya, dalam bentuk angka-angka lah, ataupun huruf, sorry. Nah, satu tubuh kita ini, kalau dikonvert ke database gitu ya, kurang lebih 1 terabyte sampai 2 terabyte. Jadi Pak Alek, ya, Pak Bobi beda tuh eh, penerapannya. Kalau sama kan kita minum obat, misalnya Panadol gitu ya, ada yang sembuh, ada yang enggak. Ya ada yang nggak ngaruh gitu ya. Nah itu karena reaksi obat itu berbeda-beda. Nah itu kita simpan juga genomik seseorang untuk precise medicine. Nah untuk menuju ke sana, jadi Kementerian Kesehatan itu punya transformasi sistem kesehatan yang kami mulai di 2022. Jadi setelah COVID kita sadar perlu digitalisasi, perlu memperkuat ketahanan obat ya. Dulu kan repot banget kita berburu vaksin ke seluruh negara-negara gitu ya. Dan kemudian memperkuat sistem deteksi dini kita gitu ya. Dan paling penting lagi ini nih yang nomor satu, kita kan lebih cenderung untuk biasanya kuratif ya, berobat gitu. Nah, sejak tahun depan ada program Pak Prabowo yaitu namanya screening kesehatan ulang tahun. Apa maksudnya gitu? Jadi seluruh warga negara Indonesia harus dicek up sesuai dengan umurnya. Kalau umurnya 17 tahun berarti ceknya ABCD. Kalau perempuan umur sekian cek misalnya HPV dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kenapa? Karena kita ingin mencegah sejak dini gitu ya. Jadi bisa dibayangin 280 juta record data kesehatan tahun depan akan masuk ke sistem ini. Jadi berapa besar space yang harus kita siapkan, berapa besar sistem yang harus kita siapkan. Nah, semua itu didukung di pilar yang 6 tadi. Dan untuk menuju ke sana, jadi kami menyiapkan blueprint. Penting kenapa kita siapkan blueprint, coba cek kementerian mana yang mengeluarkan digital blueprintnya, nggak banyak saya rasa. Kok perlu dipublish gitu ya? Karena itu tadi, ini ada ekosistem di kesehatan, bukan hanya Kementerian Kesehatan, tapi ada daerah, ada kota, kabupaten, ada vaskes, private, startup, universitas, dan lain sebagainya. Makanya kita publish, apa yang kita harapkan? Kita ingin integrasi tadi, data kesehatan yang berbeda-beda tadi ya. Ada 60.000 lah yang kesehatan. Nah, gimana caranya nanti kami sebutkan. Kemudian mensimplifikasi, yang tadinya ada 400 aplikasi, kita sederhanakan, paling tidak hanya 8 atau 9. Ya.
dan kemudian merubah tadinya ke arah laporan tapi layanan. Jadi nggak perlu lagi tuh nginput berulang. Karena dapatnya dari mana? Dari ternyata rekam medis. Begitu contoh waktu COVID ya, begitu teman-teman kena positif COVID dari lab kan datanya langsung muncul ya di Peduli Lindungi gitu ya. Langsung dikasih hitam gitu ya. Nah, kenapa penyakit yang lain nggak bisa? Dari lab kan sebenarnya bisa langsung kelihatan hasilnya, tinggal kirim, nggak perlu lagi nginput berapa orang yang kena COVID gitu ya, karena langsung bisa ditarik by sistem. Dan berikutnya adalah yang nomor tiga, mengembangkan ekosistem seperti startup yang ada saat ini gitu ya, agar mereka bisa growth. Dan tentunya yang berikutnya lagi adalah bagaimana solve many issue ya. Banyak sistem yang nggak integrated, terus ada legacy system, gimana caranya mengintegrasikan sistem-sistem yang berbeda. Apakah semuanya dihapus, kita ganti sistem yang baru? Sebenarnya ada dua mazhab kan, ada aplikasi yang sifatnya umum, pokoknya semuanya sama gitu ya. Tapi ada juga yang nggak apa-apa, sistemnya beda-beda, tapi yang penting standarnya sama. Gitu. Nah, kami menggunakan yang strategi yang berikutnya. Kalau kami ganti ya semua sistem yang ada di rumah sakit, itu nanti trainingnya lagi, kemudian membiasakannya lagi, 60.000 di training, luar biasa kan? Better kita siap sistemnya tetap ada, tapi kita put standar, semuanya sama. Ya. Terus kemudian banyak juga proses yang nggak clear gitu ya, nggak efisien, ya, dan lain sebagainya. Saya pernah ke, jadi saya juga kan sebagai pengambil kebijakan, tapi juga sebagai pasien kadang gitu ya. Udah online, dapat nomor satu ke klinik A. Begitu ke vaskesnya, saya harus daftar lagi. Nunggu lagi 30 menit. Seharusnya kan tinggal QR code kayak atau check in gitu ya. Sehingga langsung tahu gitu. Kenapa sih daftar lagi gitu. Sehingga saya jadinya harusnya dapat nomor satu jadi nomor 5. Nah, ini ada nggak clear kan prosesnya gitu ya. Udah seneng-seneng kan. Tapi alhamdulillah sih sekarang udah berubah tuh gara-gara itu. Kemudian ignorance untuk user needs-nya pernah juga dapat nomor sekian, datang jam 11 gitu ya. Terus kemudian saya datang dong jam 11 dengan harapan, wah dokternya paling malu-malu dikit 10 menit gitu ya. Alhamdulillah nunggunya 4 jam. Saya jadi harus mereschedule jadwal saya gitu. Saya sengaja sih nggak bilang saya dari Kementerian Kesehatan. Mungkin kalau saya bilang begitu jadi beda kan penerimaannya. Saya tanya, dok, udah gitu si yang pendaftaran juga cek-cek aja lagi. Harusnya kan kasih tahu kayak ya, by system gitu. Saya tanya lagi apa dokternya, lagi Zoom katanya. Astaga. Jangan-jangan Zoomnya sama Pak Bobi. Kemudian bagaimana men-solve talent tadi gitu ya. Apalagi pada waktu COVID kita butuh sistem yang cepat banget. Dan tadi ya saya sebut ada legasi teknologi termasuk ya ini masalah koordinasi juga yang kata kata orang core-nya dinasi gitu ya. Jadi emang gampang sih nyebutnya. Kemudian waktu itu race against time. Ya gimana nih caranya supaya orang-orang nggak banyak tersebar penyakit. Dan banyak orang belum tentu juga bisa kita bina gitu ya dengan manage dengan baik gitu. Nah ini ada strategi yang kita siapkan gitu ya, termasuk prinsip. Nah ini juga penting, di dalam blueprint kita juga masukin prinsipalnya kita apa. Ya pada konsep pada saat kita bangun IE kan juga sama, kita masukkan prinsipal kita apa, misalnya cloud first. Ya udah berarti sistem kita dibuat yang cloud first dan microservices misalnya. Karena harus integrasi dengan berbagai macam sistem. Dan kemudian adaptif gitu ya, artinya kita jalanin bukan lagi waterfall, tapi agile development. Dulu Peduli Lindungi itu seminggu sekali diupdate. Jadi mungkin kaget ya, setiap saat pun ya update-update mulu gitu ya, karena memang butuh fitur-fitur yang baru. Coba cek di pemerintahan, dimanapun gitu ya. Paling update aplikasi bisa setahun sekali gitu ya, bahkan 2 tahun sekali gitu. Ini ya, every week. Kalau satu sehat, 2 minggu sekali. Dan membangun platform. Tadi ya, PR kita kan menyambungkan legacy system, makanya kita bangun platform.
ada mungkin teman-teman tahu government as a platform gitu ya. Jadi government menyediakan platform untuk integrasi. Nah, rumusnya apa? Saya ini rumus bikinan sendiri nih, 360 lah gitu. Intinya harus keseluruhan, ada 3 fase, ada fondasinya dibangun, terus kemudian development, baru improvement, dengan 6 pilarnya, data, sistem, dan lain sebagainya lah. Mungkin saya nggak usah jelasin. Dan ujungnya apa? Zero kan, ada zero complaint, zero delay, bukan indeks SPBE-nya meningkat. Rata-rata orang ngelihatnya dari indeks A, indeks B, indeks C, tapi layanannya masih tadi itu seperti tadi. Buat apa gitu kan orang pengen tahunya ke arah yang layanan tadi ya based on services gitu. Nah, apa yang kita lakuin? Jadi kita bentuk tim DTO, Digital Transformation Office. Terus terang saya nyontek sama Kemenq, Pak. Tapi Kemenq DTO-nya itu hanya tim koordinator aja, nggak ada tim yang development-nya. Gitu ya. Nah, saya curi namanya, kemudian saya tambahkan dengan talent-talent terbaik. Jadi saya menghijack dari Gojek, dari bank, ya, ke tim ini. Gitu ya. Tugasnya tadi mengintegrasikan data layanan, terus efisiensi, mengkolaborasikan dan meningkatkan kapasitas yang ada. Terus nanti pertanyaannya, bagaimana dengan yang ASN yang ada gitu ya? Yang paling gampang itu adalah mendisrupsi kan. Kita taruh orang di sana, nanti dia kan bisa lihat, oh cara kerjanya begini ya kalau profesional ya. Oh ternyata prosesnya begini gitu ya. Memang di awal kaget-kaget pasti, tapi lama-kelamaan akan terbiasa. Dibandingkan hanya dikasih sosialisasi, contoh gitu ya. Better kita cemplungin kan, seperti itu. Ibaratnya kalau lagi berenang, supaya cepat bisa berenang, cemplungin aja. Pasti akan bisa berenang dia. Kalau kelelep, tarik lagi gitu kan, cemplungin lagi gitu. Kalau cuman belajar dari YouTube gitu ya, nggak praktek, nggak bisa. Nah, tim DTO ini langsung di-lead oleh saya gitu ya. Dan kemudian saya koordinasi dengan Pusdatin untuk budget, administrasi, dan lain sebagainya. Dan saat ini DTO ini sekarang bagian dari namanya INA Digital. Nah, saya cerita sedikit. Jadi tahun lalu Presiden ngeluarin Perpres 82 tahun 2023 membentuk namanya INA Digital dan menugaskan Peruri. Nanti banyak pertanyaan, kok Peruri gitu? Peruri kan nyetak duit gitu ya. Nyata Peruri nggak nyetak duit aja, dia ada digital signatures, ya, tanda tangan digital, materi digital, dan lain sebagainya. Nah, menugaskan Peruri untuk merekrut talent-talent mengembangkan layanan-layanan prioritas, salah satunya kesehatan. Nah, tim kami sekarang sudah under di sana gitu ya. Dan ini sejarah kami sejak 2021, waktu itu eh, di Maret ya, saya masih double tuh Pak. Jadi Pak, untungnya Pak RK sangat wise banget ya. Nggak apa-apa lah bantuin Kementerian Kesehatan, tapi mau bantuin Jawa Barat juga. Jadi saya sering bolak-balik tuh Jabar, Jakarta setiap minggu gitu.